Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat kehidupan kasih yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, kaum ibu GKPS Resort Bekasi. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan juga firman-Mu boleh berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Hatani Tuhan tabata bani sadarion PA wanita aima humbani kitab Lukas 20 ayat siah dasu bani ayat 10 siah. Sonon mai sobut ijai. Limbaga pasal sisewa pohon anggur na jahat. Anjaha iha tahun ma limbaga on bani halak na mabue ai. Adong masada halak na membuka pohon anggur. Jadi ipasewahon ma ai bani piga-piga halak perjuma-juma. Dop ai laho ma iya hu nagori na legan mar doka-doka. Bani panorang ni isuru ma jual-jual ni bani perjuma-juma ai. Ase iberisi dia deba gogoh ni pohon anggur ai bani. Tapi ibok-boki perjuma-juma ai do iya. Anjaha isuru ma iya mulak sonin. Jadi isuru ma use juak-juak ni nalegan, tapi iya pe homa hona bok-bok. Anjaha bador do iban si dia, anjaha isuru ma iya mulak mangambe tangan tumang. Isuru ma use na patuluhon, tapi iya pe hona ugahan do anjaha hona usir. Dop ai nini si mada pohon anggur ai ma, ahama si bahenonku. Usuru ma anak haholongan ni uhurhin, rama ra malang do si dia bani. Tapi dop idida perjuma-juma ai iya, mandriah masih dia, nini ma sama si dia. Ondo si panean ai, bunuh hita ma iya. Ase hita si mada perbagianan ni ai. Jadi isyarat si dia ma iya hudarat ni pohon ai, lanjar ibunuh ma. Ahama nani bahenon ni si mada pohon ai bani si dia. Naroh ma iya membunuh perjuma-juma ai. Anjaha ondos konon ni ma pohon anggur ai bani halak melegan. Tapi manangar ai nini si dia ma alis main. Tapi ikawahkon ma si dia lanjar nini ma. Ai ahado arti ni na tersurat on. Batu na niambokon ni tukang rumahin. Ai do gabe batu falas farsuhi-suhi. Marosak do sagala na dabuh bani batu in. Anjaha maropuk sagala na nidabuhan ni. Jadi ipindahi si boto surat apa si tua ni malim ma dalam laho manakap si bani panorang ai. Ai boto si dia do tinuju ni limbaga ai. Tapi mabiar do si dia bani halak na mabuya ai. Ai ma dasni. Horas Bataganupan, Nasyaminang nadong IGKPS Resort Bekasi, GKPS Bekasi, GKPS Tambun, GKPS Cikarang, GKPS Karawang, dan GKPS Purwakarta. Sonaka bernasyam, inang haganupan. Ibagas tonggo tetap ibagas nasihat, ibagas tonggo tetap ibagas na bersemangat, ibagas tonggo tetap ibagas na mar pangarapan. AGB bani bueni likaliku kehidupan nuan, na sipatalang terarusi, sipata boy homa iya rusi, tapi bani haganupan na masa in terarusi atau nalang terarusi. Boy tetap hita margogoh, marhite bohal, hata ni Tuhan, soalnya sihol, jalo onta nuan. Nasyaminang hita haganupan, hinaholongan ni uhur ni Tuhan ta, na perlobe, boy idahonta sada halak marhite limbaga on, na sonin ma bujur ni. Masih sobut hita sonin bujur ni, halani ia masuk bani kategori halak na sabar. Parutolon demi parutolon na ia dabini, tekanan demi tekanan na ia lamini, lang mambayan ia madabuh bani keinginan untuk balas dendam. Sada. Lang mambayan ia gabi halak na
emosional, dalam tanda kutip marah. Tapi yulak kontong makurzahon horzana buzur ai. Marhite mangelek atau pe yelekon. Ya. Ada orang yang sudah seharusnya mendapatkan hak untuk dibela. Ada orang yang seharusnya berhak untuk mendapatkan keadilan, tetapi dia tidak masuk dalam ranah itu. Dia tidak masuk dalam ranah kekuasaan, dia tidak masuk dalam ranah menggunakan kekuatannya, tetapi dia senantiasa melakukan pekerjaan dalam kehidupannya itu dalam suasana yang rendah hati. Nah, Syaminang, boleh kita bayangkan kalau kita berada dalam posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Saat kita sudah berbuat baik, ya, tapi kita ditipu. Saat kita sudah kembali berbuat baik lagi, tetapi kita dianggap tidak ada. Saat kita sudah berbuat baik lagi, bahkan kita mau dihancurkan. Rama manggila ini. Ya. Rama, ya boy so itu tuh kawan yang gon siap mon. Sering sekali situasi kehidupan yang seperti ini kita alami. Tapi yakin dan percaya doa nami bani keberadaan ta secara hazul maunta sifata kadang kala kita hancur terbuai dalam keegoisan pribadi, dalam keberadaan kita yang merasa lebih hebat dari orang lain, keberadaan kita yang merasa kita tidak mau direndahkan oleh orang lain. Hal ini Bibel Tapesiol menyebutkan, Alkitab juga ingin menyatakan bagi kita hari ini. Melalui percakapan Tuhan Yesus bersama dengan banyak orang di tempat itu, ingin menggambarkan tentang sikap ini adalah sikap Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia bilang boy, kita tidak bisa mengukur seberapa tinggi, dalam, dan jauhnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa. Karena kita akan terus terjebak dengan cara pikir kita yang begitu dangkal sekali, yang begitu sempit sekali. Sehingga kita tidak akan mungkin masuk dalam cara pikir bagaimana Tuhan sonahan naibata maka holongi hita jolmawan. Halanin na siya minang arhite bibel taon. Yang pertama adalah marilah kita juga kembali menyadari dengan begitu sungguh-sungguh tentang satu hal, tentang kasih Tuhan yang tidak akan pernah ada batasnya dalam kehidupan kita. Logika kita tidak akan sampai ke sana. Cara pikir kita tidak akan sampai ke sana. Tradisi kita juga tidak akan mengantar kita sampai kepada pikiran itu. Karena boleh saya katakan seberapa luas dan panjangnya, seberapa tidak terbatasnya tingginya, dan tidak seberapa dalamnya. Dalam sekali kasih Tuhan. Sehingga dalam kemanusiaan kita tidak akan dapat menjangkau. Maka mari kita mensyukuri hal itu, Nasyamina. Kalau ternyata kita punya Tuhan yang sedemikian hebatnya mengasihi kita, kalau Tuhan adalah Tuhan yang tidak hanya sebatas seremonial saja mengasihi kita, tidak hanya sebatas Tuhan yang mengasihi kita dalam batasan-batasan logika pikir kita, kalau ini kulakukan maka Tuhan akan mengasihi aku, tapi kalau ini tidak kulakukan, Tuhan tidak akan mengasihi aku. Tapi Alkitab menyebutkan Tuhan begitu mengasihi manusia. Emang perlu? Napa duahon limbaga on perumpamaan ini ingin menghantar kita tentang bagaimana seharusnya sikap hidup kita. Ulang ge sangga dongo tik parut tolon
kita kehilangan sukacita. Saat kita mengalami sedikit pergumulan, kita kehilangan makna kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita kehilangan makna kehidupan kita yang dicintai lebih oleh Tuhan. Ada sedikit pergumulan, ya Tuhan tidak lagi sayang sama aku. Oh, das tumang kita maka tahun ini. Terlalu cepat terkadang kita menyebut Tuhan tidak lagi mengasihi aku. Tuhan tidak lagi peduli kepada aku. Tuhan sudah membiarkan aku terlalu cepat. Tanpa mencoba berpikir panjang, sedemikian dulunya Tuhan sampai dengan hari ini dalam kehidupan kesehatan, ya, dalam masa-masa sulit sekalipun kita tetap masih dikasihi oleh Tuhan. Sehingga yang kedua, saat perumpamaan ini juga limbaga on ipadas Tuhan Yesus hubani halak nama bue, hubani prajurit ni halak Israel bani panorang ai, ingin menghantarkan kita juga seharusnya bagaimana sikap kita. Saat sudah melihat sedemikian hebatnya Tuhan mengasihi kita. Apakah kita akhirnya juga kembali menjadi orang yang sama, membuat hati Tuhan terluka? Apakah kita juga kembali melakukan hal yang sama, membuat Tuhan itu menjadi bersedih? Karena sedemikian hebatnya kasihnya bagi kita, tapi kasih kita sangat mudah sekali untuk dikacau balaukan oleh dunia ini. Sehingga yang kedua adalah bagaimana kita merespon kasih Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih terlihat dalam sikap-sikap kehidupan kita. Atau apakah kita menjadi sama dalam poin yang ketiga dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam sedemikian hebatnya kasihnya, dalam sedemikian hebatnya pertolongannya, dalam sedemikian hebat pernyataan-pernyataan kasihnya dalam kehidupan kita. Apa yang sama dengan dunia? Apa yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Dia tidak kenal kasih Tuhan, dia tidak merasakan kasih Tuhan. Karena dia tidak kenal siapa Tuhan, bagaimana dia tahu bagaimana kasih Tuhan. Yang kedua, karena ketidaktahuannya maka dia tidak mengerti juga, ya, bagaimana mengasihi Tuhan, ya, atau siapa yang mau dia kasihi sebagai Tuhannya. Dan yang ketiga, sikap bodoh atau sikap yang tidak mengerti itu membuat dia bukan hanya tidak mengasihi Tuhan, tapi mendukakan, melukai hati Tuhan. Maka yang ketiga, kita juga masuk dalam ranah orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Atau yang ketiga ini juga membuat kita akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Karena tidak tahu. Tapi paling hebat, paling luar biasa hal kita. Bani poin na popatkon sial sebuton nami. Ada orang yang sudah kenal Tuhan, tapi dia mengeraskan hatinya untuk tidak mengasihi Tuhan. Ada orang yang sudah tahu dia dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, tapi dia tetap mengeraskan hatinya kalau memang kasih Tuhan baginya itu wajib, tapi kasihnya bagi Tuhan itu tidak wajib. Ini yang luar biasa. Kalau yang ketiga tadi dalam ketidakmengertiannya, dia tidak mengerti siapa yang harus dia kasihi dan bagaimana mengasihi Tuhannya, dia perlu atau kita perlu semakin mendalami firman Tuhan. Tapi kalau kita sampai pada poin yang keempat, kita tahu siapa itu Tuhan songon penyewa kebun anggur itu, tapi dia mengeraskan hatinya, dia membebalkan hatinya untuk tidak mau mengasihi Tuhan. Bahkan dia merasa dia ingin menjadi Tuhan. Nah, Minang, perlu sekali kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita hari demi hari. Izinkan kita untuk tidak terjebak
membebalkan, mengeraskan hati kita dalam cara-cara pikir kita yang begitu. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita. Kalau orang-orang banyak juga yang mendengarkan hal itu mungkin akan mengatakan ulang manamin. Ya. Tapi terkadang cara pikir kita, terkadang hati kita yang tidak dekat dengan Tuhan membuat kita tidak ingin mengasihinya. Bayangkan, ada cara pikir yang mengatakan Tuhan mengasihi manusia itu wajib, tapi manusia mengasihi Tuhan itu tidak wajib. Lenei, Nesemina, mari kita bergumul, merefleksikan dalam kehidupan kita bersama. Tentang yang pertama, kasih Tuhan yang tanpa batas, yang tidak bisa kita pikirkan, itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam kasih yang seperti itu hebatnya, maka perlu sekali bagi kita untuk memberikan respon positif tentang kasih Tuhan. Bagaimana kita juga mengasihi Tuhan. Yang ketiga, janganlah biarkan kita menjadi orang yang tidak mengerti, terdiam dalam kebodohan kita tanpa mencoba untuk mencari tahu tentang Tuhan dan tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Dalam Alkitab semuanya kita dapatkan. Tapi yang paling parah, janganlah kita masuk pada poin yang keempat. Kita tahu tentang Tuhan, kita tahu tentang seberapa hebat Tuhan mengasihi kita, tapi kita mengeraskan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mengeraskan hati kita untuk mencintai Tuhan. Tapi mari, apapun posisi kita hari ini dalam doa, kita meminta petunjuk, arahan, bimbingan dari Roh Kudus, sehingga tentang Tuhan, tentang cinta kepada Tuhan menjadi bagian yang terus berada di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya bagi Nasyam Inang Haganupan, tetap Nasyam Iwagas Tonggo, menonggohon Hanami Haganup Ultainor, menonggohon Haganupan keluarga, menonggohon bangsa, alani marhiti Tonggo Nasyam Inang. Persaya Tuhan nami, maluah dohita, janah mona menghadapi masa-masa sulit sekalipun. Amin. Martonggo mahita. Bapa ni surga, terima kasih bani hatamu nadoma ibadas ham. Masih margogo matongon hanami Bapa. Mendopusi ari-ari ni golun nami. Ibagas kuasa, holong nahumbamu. Jana irespon hanami main Tuhan. Ibagas toruh niuh. Lahom makaholongi ham. Bani haganupan. Cara-cara kehidupan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami anai martonggo kubang. Amen.